Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video yang lalu, yaitu latihan penilaian akhir tahun untuk kelas 10 ya, MIPA ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga atau episode yang ketiga ya. Ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum ya. Oke, untuk selanjutnya ikuti pembahasannya. Ini soal nomor 22 ya. Nomor 22 masih berhubungan dengan usaha dan energi. Nah, oke, di sini nanti kita akan menurunkan nih, ini ya, soal ini. Nah, sekarang di sini ada beban masanya 50 kg diangkat setinggi 300 meter dalam waktu 20 detik. Diperlukan daya berapa? Nah, berarti di sini karena ada ketinggian, maka ini hubungannya dengan energi potensial ya. EP sama dengan mg kali H ya. Di mana nanti M-nya adalah 50, G-nya adalah 10, dipermudah ya. Ini 300. Nah, hasilnya nanti ini 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, dari sini dayanya berapa? Daya itu adalah energi. Nah, energi per waktu. Tapi di sini tidak ada usaha, tidak apa. Nah, yang ada energi potensial. Sama ya. Jadi daya itu adalah energi persatuan waktu. 15 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 20. Ya, hasilnya ini berarti 7 ya. 7.500. Tar dulu. 7.500 watt ya. Gitu ya, atau joule per sekuat. Nah, jadi nanti optionnya yang ini yang benar. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 23, saya percepat aja ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Sebuah bola mempunyai atau sebuah benda, bola ya, mempunyai momentum P, bisa M ya. Kemudian menumbuk dinding seperti ini. Ini momentumnya kita sebut P1 adalah P. Nah, setelah menumbuk dinding, dia berbalik arah dengan momentum yang sama. Ini kita sebut P2 sama dengan P. Nah, tapi karena P2 berlawanan dengan P1, berarti nanti P2 itu negatif. Ya. Nah, masukkan ke sini delta P sama dengan, atau delta M sama dengan, itu P2 dikurangi P1. Akhirnya apa? Nah, minus P, ya. Minus P dikurangi atau minus P lagi. Berarti hasilnya 2P. Nah, tanda negatif berarti itu gaya, ya. Gaya berlawanan dengan kecepatan. Oke, seperti itu. Maka nanti perubahan momentumnya tidak usah pakai negatif. 2P. Itu ya. Ini sering keluar di SNMPTN, SBMPTN, UTBK sekarang ya. Nah, ini jawabannya. Alasannya seperti tadi, ketika bola menembus dinding, maka bola dapat gaya berlawanan dengan gerakannya, gitu. Maka dinding akan mendapat gaya searah dengan kecepatan bola, begitu ya. Oke, soal nomor 24 ya, dua buah benda A dan B ya, bergerak berlawanan arah ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini bola, ini A. Nah, ini masanya MA, ini kecepatannya 4 ya. Kemudian dia bertemukan dengan bola B ya, dengan arahnya yang berlawanan arah. Ini kecepatannya 1 ya, meter per sekon. Ini taruh saja kita sebut PA 4 ya. Ini PB-nya. Ya. Nah, setelah bertemukan ternyata dia berbalik arah. Jadi PA aksen ini 8/3 meter per detik ya. Nah, kemudian ini PB aksen itu 2/3 meter per detik sama ya. Nah, nanti dimasukkan aja ke sini. Karena berlawanan arah, langsung aja MA VA dikurangi MB VB ya, sama dengan MA VA aksen ya. Ditambah ini ruas kanan biarkan aja dulu MB VB aksen ya. Oke. Nah, di sini ada B-nya itu 2 kg ya. MB 2 kg. Nah, ini berarti tinggal masukkan, taruh saja MA kali 4 dikurangi ya, 2 kalikan 1 sama dengan MA kalikan 8/3 minus, awas tuh, karena berbalik arah ya, jadi minus ya, arahnya dari sini ya, awal positif jadi akhirnya negatif. Nah, ini sekarang jadi justru positif ya, kali 2/3 ya. Nah, hasilnya nanti 4MA dikurangi 2 sama dengan 8/3 MA ya, minus ini ditambah 4/3. Nah, ini pindah ya. Jadi nanti
MA kurung 4 dikurangi dijadi tambah 8/3 sama dengan 2 ditambah 4/3. Hasilnya nanti nih 8 kali 3 kali 4 12 tambah 8 berarti 20 ya. 20 MA sama dengan ini 3 kali 2 6 tambah 3 kali 2 6 tambah 4 berarti ini 10/3 ya. Nah, coret ini. Berarti nanti MA udah kelihatan ini 10/20 ya. Ini berarti setengah meter, setengah kilogram, sorry. Itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Atau mau dilihat dulu, boleh. Nah, oke. Gitu caranya ya. Lanjut. Nah, di sini ada benda bola ya bermasa 200 gram, kemudian digerakkan dengan kecepatan 12 meter per detik dan dipukul dengan kayu dan berbalik arah. Nah, jadi gini. Saya ilustrasikan seperti ini. Ya. Kalau saya tidak perlu digambar, tapi kan kalian itu perlu ya. Nah, ini dipukul misalkan ya dengan pemukul, nah, pemukulannya asal aja ya. Nah, ini bergerak, ini P1, yang ini P2 ya. Berarti nanti di sini berlaku impuls ya. F kali T atau F delta T sama dengan M kurung P2 dikurangi P1 ya. Nah, F-nya ditanya, kemudian waktunya 0,01, ini berarti 0,2 kurung ya. Karena berbalik arah itu berarti minus ya. 18 dikurangi 12 ya. Nah, berarti nanti F ya, 0,2 bagi 0,01 berarti 20 ya. Kalikan min 30. Hasilnya berapa? Minus 600. Nah, Newton. Nah, tadi disebutkan bahwa gaya berlawanan dengan kecepatan. Maka nanti negatifnya buang saja 600 Newton itu ya. Ini jadinya. Ya. Oke, itu. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 26 ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Nah, tapi di sini perubahan momentum ditanyakan. Nah, perubahan momentum bisa delta M, bisa juga delta P ya, yaitu sama dengan M kurung P2 dikurangi P1. Nah, di sini tidak disebutkan arahnya. Nah, berarti searah. Nah, tinggal masukkan 4 kurung. Nah, ini berarti 30 dikurangi 10 kan. Nah, ini berarti 20 kali 4 80 apa? Kilogram meter per sekon. Gitu ya, itu jawabannya. Nah, sekarang nih, yang tadi ya. Ini bolak-balik nih ke toel ya. Maaf. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepat ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita jawab lagi. Dua buah benda masanya sama bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 5 dan 3. Jika suatu saat keduanya bertumbukan dan keduanya bersatu, tentukan kecepatan keduanya sekarang. Oke. Nah, ilustrasinya kayak beginilah. Dia bergerak dengan kecepatan 5 ya, meter per sekon. Taruh saja nih P1. P1. Kemudian ini nah, ini P2. Ini berarti 3 ya. Nah, berarti berlawanan arah. Nah, kemudian keduanya bersatu. Nah, itu ya, bersatu. Karena masanya sama, ya udah tinggal M kali 5 ya, atau M1 P1 bolehlah ditulis M2 P2 sama dengan dalam kurung M1 M2. Kenapa disatukan? Karena bersatu gitu dengan bergerak kecepatannya sama. Ya, ini berarti M kali 5 dikurangi M kali 3 sama dengan, nah ini berarti M ditambah M ya, kalikan P. Udah, maka di sini 2M sama dengan 2M ya, P. Maka P sama dengan 1 meter per sekon. Jadi nanti kedua benda bergerak positif nih. Positif berarti searah dengan P1 gitu ya. 1 meter per detik. Nah, jawabannya ini. Oke, lanjut ya. Gampang kan? Oke, kuncinya fisika adalah hafalkan rumusnya. Kalau sudah apa gampang itu. Nah, saya percepat ya. Nih, ini lagi. Nah, dua buah benda. Misalkan di sini A dan B, ya. A dan B, ya. Dia bergerak dengan kecepatan di sini 4 ya. Nah, berlawanan arah. Ya, B
Ini berarti 2. Nah, masanya sama. Enggak, masanya 2, sorry. Masanya 2 kilogram, ini berarti 4 kilogram. Ya. Nah, sekarang keduanya bertemu kan. Ternyata lenting sempurna atau E-nya 1. Ingat, lenting sempurna itu koefisien restitusinya 1. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan temukan masing-masing setelah bertemukan? Nah, perhatikan nih. Kalau ini kalikan ini berarti kan hasilnya 8. Ini juga kali ini berarti hasilnya juga 8. Jadi kalian nggak perlu ngitung ya. Nggak perlu ngitung. Kenapa? Ya udah, hasilnya pasti gini. Pi A aksen jadi minus 4, Pi B aksen yang tadinya minus 2 jadi plus 2. Ngerti nggak? Nggak usah dihitung. Jadi kalau menemukan soal ini tinggal putar-putar aja. Jadi yang benar mana? Option D gitu ya. Kecuali tidak lenting sama sekali. Ya, itu baru kita harus ngitung. Oke. Itu nomor 28. Enteng kan soal? Kalau punya teknik enteng. Oke, lanjut. Nah, nih lagi. Lihat gambar, bola A dan B masanya sama 4 kg. Bola A bergerak dengan kecepatan. Nah, ini nih misalkan yang 5 meter per detik dan menumpuk bola B yang diam. Berarti nanti ini 0 pada saat itu. Jika tumpukannya lenting sempurna, oh berarti E-nya itu 1 kan? Nah, maka kecepatan bola B berapa? Nah, kalian boleh menggunakan ini. Pi B aksen sama dengan MA Pi A, ya, MA Pi A kali 1 plus E, kurung, ya tutup, MA ditambah MB. Nah, nih. Berarti berapa? Tinggal 4 kalikan 5 kurung 1 ditambah 1 kan? Ya. Nah, dibagi dengan 4 tambah 4 ya. Oke, ini bahkan 8 bagi 4. Ya, berarti setengahnya. Berarti 5 kalikan 2 dibagi 2 ya. Hasilnya berapa? 5 meter per sekon. Enteng kan? Nah, fisika itu mudah. Oke. Itu soal nomor 29. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 30. Ya. Nih, lagi-lagi soal yang berhubungan dengan impuls. Dan emang di sini sekarang kita lagi membahas impuls dan momentum. Nah, di sini berarti F kali T sama dengan M kali V, ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan kecepatan bola setelah disodok berapa. Nah, biasanya MP2 dikurangi P1 ya. Karena P1-nya 0, maka P2-nya kita sebut aja P. Ya. Berarti rumusnya boleh FT sama dengan M kali P saja. Kalau P2, P0-nya atau P1-nya 0 ya. Tinggal masukkan 50 kalikan. Ingat, 10 milisekon. Minus 3 ya. Awas, konversi satuan ya. 0,2 kalikan P ya. Nah, ini dengan ini habis ya. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,2 Pi. Nah, berarti nanti Pi sama dengan 0,5 dibagi 0,2 atau 5 dibagi 2, 2,5 meter per sekon. Ya, gitu. Oke, jawabannya 2,5. Oke, lanjut. Gampang kan? Soal berikutnya. Pasti soal-soal mendekati ini. Nah, terus kalau kalian misalkan membahas soal-soal yang di YouTube ini, misalkan tidak ada, jangan begini. Wah, capek-capek saya belajar, kok nggak ada itu. Bukan capek-capek, tapi pengalaman nanti akan diaplikasikan ke soal-soal yang kalian ketemukan. Ya, oke, itu. Lanjut. Ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi soalnya. Nah, sekarang langsung aja. F kali T sama dengan M kurung Pi2 dikurangi Pi1 ya. Nah, nanti hasilnya di sini 40 ditanyakan waktu ya. Ini kemudian M-nya 200 gram berarti 0,2, Pi-nya 8, Pi0-nya 0. Kenapa? Tidak diketahui. Nah, ini berarti T sama dengan 1,6 ya dibagi dengan 40. Berarti T-nya itu naik ke atas saja ya. Berarti 16 kali 10 min 1 ini naik ke atas, berarti 10 pangkat min 1 juga dibagi 4. Nah, berarti T-nya itu berapa? 4 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,04 sekon. Atau boleh ditulis begini, 40 milisekon. Mili ya, milisekon. Oke, kita telah membahas soal-soal yang berhubungan dengan impuls dan momentum. Tadi ada soal satu yang nyelonong yaitu daya. Oke. Nah, itu pembahasan untuk soal latihan yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke latihan yang keempat ya, PAT fisika. Nah, mudah-mudahan
dengan tayangan video ini kalian mendapat pencerahan dan lebih mampu lagi mengerjakan soal. Oke, semangat dalam belajar karena kita berilmu berarti masa depan akan cerah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan pesan kalian, like, komen, dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari soal-soal ini. Makasih.